Balik lagi bersama gua di channel FBH Kreatif. Kali ini gua akan buat desain lagi ya dari bentuk korek yang dengan tulisan hilang tanpa jejak. Nah, jadi di sini gua udah siapkan dua gambar ya, yang satu untuk referensi nanti, kemudian yang satu untuk base-nya atau untuk sketsanya. Kemudian kita tambahkan juga di sebelah sini untuk seperti biasa ya, untuk bentuknya kita pakai aja yang namanya shape. Kemudian seperti biasa menggunakan bentuk kotak. Kita sesuaikan dengan kebutuhan, misalkan kalau mau lebih lebar ya gak apa-apa kayak gini ya. Pokoknya sesuaikan dengan keinginan kalian aja. Ini ya. Ya kurang lebih gini lah ya. Nah, setelah itu kalian bisa langsung klik centang saja. Kemudian kan ada tulisan ya. Nanti akan ada tulisan hilang tanpa jejak. Di sini gua akan sesuaikan dulu untuk desain dari si korek api tersebut. Seperti biasa gunakan ini aja. Gua perkecil dulu. Kemudian gua akan coba menggeserkan. Oke, supaya lebih bagus aja lah. Kurang lebih cukup segini ya, kayak desain koreknya. Cukup lah ya. Menurut kalian cukup nggak? Ya cukupkan aja. Nice. Kalau sudah dikira cukup, langsung ke yang base awal tadi. Di sini gua akan buat tulisan jadi hilang tanpa jejak. Di sini gua akan bagi dua aja. Kurang lebih kayak gini. Hilang tanpa, di sini tulisan jejak. Oke. Setelah seperti ini langsung aja kita buat sketsa. Ya, kalau tracing juga gak apa-apa, terserah kalian ya. Tapi kalau biar lebih rapi ya tracingkan aja kayak gini. Hey, salah layar bos, sorry guys. Untuk bagian bawahnya juga jangan sampai lupa. Pokoknya kalau untuk awal-awal ya kalian bisa trace dulu untuk mockup awalnya. Kurang lebih seperti inilah ya, pinter-pinter aja kalian lah gimana cara buat desain yang bagus dan lain-lain. Kurang lebih kayak gini aja. Di sini gua akan buat yang agak aneh lah. Ya bukan agak aneh sih, tapi ya bentuk korek aja gitu. Kayak gini, kemudian kayak gini. Ini untuk kecerekannya ya. Kemudian gini. Ya kurang lebih base-nya cukup seperti ini aja. Kalau mau dihilangkan juga ya tinggal hilangkan kayak gini. Ini kan udah bentuk korek. Kalau misalkan kurang detail, kalian bisa sambil lihat contoh bentuknya kayak gimana. Ini kan kayak gini ya. Kalau untuk yang aslinya itu kayak lurus aja gitu. Nah, ini dari sini tinggal lurus. Oke. Ya cukup kayak gini aja. Kalau misalkan ada yang nanti misalkan oh ini bentuknya kayak gini ya, ya bagian yang gak diperlukannya tinggal kalian hapus aja gitu, gini dan karena ini kan baru sketsa ya, jadi hilang tanpa jejak. Oke, gua akan bikin sketsa tulisan-tulisannya.
Kalau bikin tulisan itu simpelnya gue akan kasih tahu caranya ya. Kayak gini cukup. Sebenarnya cukup simpel ya. Kalian tinggal tambahkan teks. Fontnya bebas, untuk pemilihan font itu terserah dari keinginan kalian ya. Di sini gue akan contohkan. Tulisannya gede semua, hilang. Itu kalau misalkan fontnya nggak sesuai, hilang kayak gini. Teksnya kalian bisa pilih. Misalkan gue biasanya pakai yang ini dulu. Untuk bentuk teksnya bebas, mau gini ya gue cukup cocok kayak gini aja. Kemudian size-nya kita gedein, hilang. Kayaknya agak susah ya. Bener sih, teks. Gue delete dulu. Karena kalau misalkan menambahkan teks itu otomatis ya, tadi gue lupa, kirain nggak otomatis, hilang. Balik lagi ke step awal tadi, edit, tulisannya sesuaikan, cukup gitu. Oke. Kemudian tambahkan lagi teks tanpa. Seperti biasa digedein dulu, pokoknya step by stepnya kurang lebih kayak tadi aja ya. Ukurannya terserah lah, karena nanti kan bisa improvisasi sendiri. Kurang lebih kayak gini. Kalau misalkan mau tambah lagi kan hilang tanpa, tambah lagi tulisan teks di sini. Jejak. Oke. Udah. Langkahnya sama seperti tadi. Digedein dulu. Edit. Jejak. Ini bebas, nanti bisa disetting lagi. Kalau udah oke. Udah gini ya, bisa disesuaikan. Di sini hilang, play, kemudian di rasterize dulu, kemudian pilih yang kotak ini, disesuaikan. Kemudian pilih yang di sort, gua akan drag sini. Kayak gitu kurang lebih ya, bebas lah tergantung jenis kalian. Kemudian yang tanpa, karena gua mau simpen di bagian apa namanya, di bagian koreknya, jadi gua kayak mau bikin kayak gini aja lah. Transform dulu, jangan buru-buru di distort ya. Nah gua transform dulu. Hilang tanpa jejak. Kalau udah, pindah ke yang jejak, kemudian jangan lupa pilih rasterize juga. Rasterize, kemudian jangan yang hapus ya, pilih yang kotak seperti biasa. Sesuaikan dulu dengan font tadi. Nah setelah disesuaikan, kalian bisa di drag kayak gini, pilih yang di sort, tinggal tarik ke atas. Yang ini tarik ke bawah, yang ini tarik ke bawah juga. Sudah, tinggal klik yang ini. Ini sketsa awalnya sudah beres, tinggal kita hapus saja untuk bagian yang ini aja, atau dengan cara bisa sembunyikan. Udah, sesimpel itu. Kalau misalkan biar gak terlalu banyak, tinggal gabungkan,
Untuk yang bawahnya ini gak usah, bisa dihapus aja langsung atau disembunyikan. Karena ini kita udah punya yang namanya basic ya, atau gak usah disembunyikan dua-duanya biar ada patokan. Kalau misal biar lebih detail, kita cari bagian bolong-bolongnya di sebelah mana. Nah, ini kan bagian bolongnya, tinggal gini aja, set, tahan dikit, udah beres, jadi lingkaran. Ya cukup kayak gitulah, dan dihilangkan lagi. Cek dulu detailing supaya nanti ketika proses pengerjaan tidak ada yang hilang. Mungkin udah cukup, dan supaya tidak mengganggu bisa dihapus saja untuk bagian ini. Ini kan hanya patokan awal, harusnya tadi dipisah dari awalnya, karena untuk patokan si fontnya itu ya, nah kayak gini, jadi hilang tanpa jejak. Jangan lupa digabungkan juga, kemudian tambahkan layar. Ini udah masuk ke proses yang namanya apa ya, ini tuh ya, ini soalnya udah masuk, tinggal sketsa awal udah beres ya, sketsa awal. Kemudian nanti langsung ke proses inking. Ini untuk layar sudah semua terpisah, tidak langsung ke proses yang namanya inking. Untuk proses inking ini jangan lupa harus dipisahkan antara font dan si objek utamanya. Jangan lupa kita gunakan warna gelap untuk outline. Di sini gua akan menggunakan warna gelap aja, hitam lah, yang ya basic aja lah gitu ya. Kemudian stabilizer kita atur di 60. Setelah selesai tinggal, ya sebenarnya bisa langsung sih, gua karena ini sedikit mengganggu, gua transparansi dulu atau di opacity dulu. Setting ininya ke 48. Hey, ini supaya rapih aja ya, karena kan bentuknya simetris banget nih. Jadi gua biasanya dengan cara tekan, tahan, kemudian di drag, tahan, di situ sesuaikan ukurannya. Kalau udah sesuai tinggal ditap-tapkan saja. Kalau dirasa kegedean ya tinggal kalian sesuaikan lagi. Ini juga bisa ditahan kayak gini. Kemudian untuk penyesuaiannya kalian bisa tahan. Nah, untuk ukuran disesuaikan, lengkungannya dan lain-lain lah. Pokoknya ya kurang lebih sama kayak di Infinite Design. Kalau untuk proses tracing, yang beda itu ketika kita sketsa dan lain-lain itu ada sedikit pembedanya ya. Ya cukup kayak gini saja ya teman-teman. Ya cukup. Kemudian ya pokoknya kalau objek-objek yang benar-benar simetris atau benar-benar membentuk, lebih baik menggunakan cara seperti ini biar rapih. Udah untuk bagian atas. Oke, cukup kayak gini. Kemudian pindah di bagian kiri.
cukup kayak gini juga. Kalau misalkan ini kurang tebal ya tinggal tebelin aja. Cukup seperti ini aja, simple dan ya sebenarnya sangat gampang untuk dipelajari ya, karena ya ini masuknya kan hal-hal dasar. Kemudian untuk bagian bulatannya supaya rapih, tambahkan dulu layar. Kita bikin lingkaran. Kalau dirasa udah sesuai tinggal centang dan hapus bagian yang tidak diperlukannya kayak gitu. Oke teman-teman, sudah. Seperti ini aja cukup ya. Kalau misal mau ditambahin kayak mata dan lain-lain itu bebas. Ya gitulah kira-kira ya kalau untuk proses pengetrasan, tinggal kalian ikut base-base-nya. Kemudian kalau mau edit-edit ya terserah menurut Anda saja. Nanti kita ketemu di next di bagian Oke, di sini karena untuk proses coloring itu bisa langsung menggunakan yang namanya fill tool, tapi jangan lupa ya, tambahkan dulu layar kosong. Kemudian untuk di bagian embedded-nya kalian aktifkan dulu untuk yang aktif di semua layar. Kalau misalkan di Procreate itu namanya referensi. Nah, kemudian dari sini kita drag. Untuk warna kita gunakan warna hitam dulu untuk bagian kesemuanya. Nah, seperti ini. Ini untuk huruf A-nya, kemudian N. Seperti ini. Dan huruf G. Wow, untuk huruf G kayaknya ada yang aneh di sini. Gua akan coba untuk gambar dulu. Dan kita drag. Agak sedikit ngebug ya guys. Kita mungkin akan cari dulu bagian mana, tapi daripada sambil nunggu gua akan langsung aja menggunakan cara ini, cara cepatnya ya, yaitu tracing di bagian pinggirannya. Untuk bagian ini gua akan bikin gini aja. Ya pokoknya kalau untuk di bagian coloring warnain ya tinggal kalian bikin gini aja, udah beres sebenarnya. Jadi kalian gak usah ribet-ribet lagi ini gimana, gak usah lah, tinggal drag and drop aja udah beres. Gua akan coba percepat untuk di bagian ini ya. Kita coba apakah, dan masih ngebug.
sepertinya ada yang bagian yang kurang, tapi gua gak tahu juga di mana. Kita lanjut aja ke bagian yang lainnya. Kita coba apakah fill tool ini berhasil di bagian ini, dan tidak juga untuk di bagian atas tadi berhasil, tapi di sini kayaknya nggak jadi. Usahakan tinggal tracing aja seperti ini ya, tinggal di stretch kemudian nanti di fill tool kan, nanti hasilnya akan sepertinya hilang. Nah, kayak gitu. Oke, seperti itu. Nah, setelah seperti ini kalian bisa hilangkan dulu nih ya bagian yang tidak diperlukannya, misalkan sketsanya, karena kita akan ke proses inking. Kemudian jangan lupa dicek juga ada bagian yang harus dihapus atau tidak, karena kan tadi dari awal udah dikasih tahu ya, karena ini kan berbeda layernya, jadi kita harus hapus bagian-bagian yang berlebihannya kayak gitu. Jangan lupa dicek-cek dulu, kayak ini misal ini gak rapi, tinggal dirapiin aja kayak gitu. Kemudian ada lagi bagiannya kalau misalkan sudah tidak ada, baru ke proses fill tool kayak tadi. Nih, tadi kan udah dikasih tahu ya, ini harus dihilangkan dulu supaya ketika proses fill tool itu tidak ikut. Jadi kita harus tutup ini, kemudian baru ke proses yang namanya fill. Jangan lupa di layar yang sama, kemudian harus aktif juga ini ya, harus aktif ini. Hey, harus aktifkan ini dulu ya, ini harus aktifkan layar. Kalau misalkan udah persiapan, udah ini udah, ini semua udah, kemudian untuk yang tadi di bagian ini harus dihilangkan supaya ketika proses fillnya itu bagus. Tinggal kayak gini aja, drag drop udah beres. Nanti kan bakal ada pertanyaan lagi, paling bang gimana kalau misalkan ganti warna itu? Kalau kalian mau ganti warna tulisannya gampang aja caranya, tinggal kayak gini. Misal ini kalian mau ganti ke warna merah biar lebih menyala kayak negara kita yang sangat menyala ini. Kemudian kayak gini, klik, kita ganti ke namanya change color, udah beres tuh, hilang jejak. Udah cukup sesimpel itu kan ya. Jadi buat kalian yang masih bingung gimana cara kalau misalkan penambahan tulisan dan lain-lain, ya cukup kayak tadi aja. Kalau misal gak bisa di fill tool, bisa tracing ulang untuk tulisannya, dan kalian bisa ubah-ubah juga. Kalau misalkan udah ini udah cocok kira-kira, ya udah beres kan, tinggal seperti itu saja. Oke. Dan next nanti kita akan ketemu di bagian fill tool yang lainnya. Atau gua akan lanjutkan aja dulu sedikit karena ini baru 23 menit. Ini hanya contoh ya untuk yang ini kawan-kawan. Nah, kita lanjut ke proses coloring dasar dulu. Untuk korek, karena gua punya yang warna putih, apa gua pakai tulisan warnanya putih aja ya, apa gimana bagusnya ya, nantilah. Kayaknya mau warna putih cocok gak sih? Ya udahlah, gue kasih warna biru aja karena gue penyuka warna biru yang adem ya. Gue geser kayak gini lah, cukup tit. Nah kayak gini biru dan nggak bagus juga sih. Kemudian kalau untuk tutup kan biasanya itu tetap warna hitam ya, tapi kita harus tambah layar dulu, jangan lupa ya. Di sini tambah layar lagi, kemudian kasih warna hitam, jangan terlalu hitam dah. Kayak guanya mau warna agak-agak dark, semi blue lah, kayak gini lah. Kemudian ini, dan karena kan kalau Cricut itu untuk warna pinnya yang di sini biasanya mengikuti warna korek, jadi gua balik lagi ke layar tadi, kemudian untuk kecerekannya itu biasanya warna silver, gua ambil warna ini aja dan udah. Untuk warna gua menggunakan warna putih untuk mata dan juga gigi.
drag and drop biar lebih kelihatan. Nah, transparansinya ditutup dulu jadi kelihatan backgroundnya transparan. Kayaknya enak tuh, tinggal drag kayak gitu. Next kita akan kembali di bagian yang namanya detailing dan lain-lain. Dan kebetulan untuk proses ini juga belum beres ya, kayak nah tulisan tanpanya itu kan belum kelihatan, tapi mungkin gua akan tambahkan atau enggak ya itu gimana nanti aja ya. Nanti pokoknya akan ketemu di bagian yang namanya shading. Karena untuk coloring ya cukup seperti ini aja saja. Terima kasih.